Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh siswa-siswi MTS Nurus Saadah kelas 7 yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk itu, mari kita bersemangat belajar bersama agar ilmu kita yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita tujukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama membaca sholawat sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang membaca sholawat pada siang hari ini kelak menjadi saksi kita, mudah-mudahan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga kalinya pada siang hari ini, anak-anakku, para siswa-siswi yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat penting mengenai adab keseharian. Pada siang hari ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul adab memakai sandal dan sepatu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kalian yang ada di rumah ketika belajar, tolong jangan sambil tiduran, jangan sambil rebahan, atau sambil bermain-main melakukan aktivitas lain. Fokus konsentrasi kepada pelajaran pada siang hari ini. Lalu usahakan membawa pulpen dan buku. Ya, dicatat ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Wisnu. Paham tuh, ya. Kita langsung memulai pelajaran. Ya. Di antara adab-adab ketika akan memakai sandal atau melepasnya dan memakai sepatu atau melepasnya. Yang pertama, memulai memakai sandal dari kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri, dan jika akan melepas sandal, maka memulainya dari kaki kiri. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali liyakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan memakai sandal, maka mulailah dengan kaki kanan, dan jika akan melepas, maka mulailah dengan kaki kiri, supaya menjadikan yang sebelah kanan yang pertama dipakaikan sandal, dan paling terakhir dilepas sandalnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini menandakan bahwasanya segala hal dalam aktivitas kita, jika perbuatan itu baik atau mubah, itu dianjurkan semuanya diawali dari sebelah kanan. Karena kanan ini melambangkan kebaikan, kesopanan, kebaikan, keindahan, semuanya
diawali dari tangan atau kaki sebelah kanan. Ya, jangan sampai keliru ya nanti ya di rumah ya. Kalau kalian melakukan seperti itu, memakai sendal terus tahu kalau sunnahnya dari kanan dulu, berarti dapat pahala 1 ya. Menghidupkan sunnah, pahalanya sangat besar, jangan disia-siakan. Nanti di rumah dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua, di antara adab-adab ketika memakai sandal dan sepatu, tidak memakai sandal hanya pada satu kaki tanpa uzur. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamsi ahadukum fi na'li wahidatin liyuhfihima jami'a aw liyun'ilmuha jami'a. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jangan salah seorang dari kalian memakai satu sandal, atau cara yang benar adalah melepas keduanya atau memakai sandal pada keduanya. Misalkan seperti ini, kalian misalkan sandalnya yang satu tidak ada, ya, tinggal satu doang, misalkan, itu berarti kalian jangan pakai satu doang, ya. Kalau pakai satu doang nanti dilihatnya kan aneh kan? Pasti dikiranya bisa orang beranggapan orang ini kok pakai sandal satu doang ya, atau sepatu satu doang ya. Kenapa ya? Dikira nanti stres ya. Berarti ya sudah, nggak usah dipakai. Ada 2 pilihan. Kalau enggak, kamu beli lagi atau nyari lagi yang 2, atau enggak dilepas, nggak usah pakai sandal atau sepatu dulu, ya. Seperti itu, biar serasi, ya. Jangan sampai kita satu pakai, satu tidak, ya. Seperti itu, karena kalau satu pakai, satu tidak, berarti nanti dilihatnya kurang bagus, ya. Seperti itu. Yang ketiga, ya, melepas sandal ketika akan duduk. Nih, kelihatannya masih banyak yang belum paham yang adab ini ya, yang melepas sandal ketika akan duduk, ya. Jadi pas kalian duduk, terutama duduknya di luar ruangan masjid, ruangan rumah, kan kadang-kadang kita pakai sandal ya. Pas kita main atau pas kita ngumpul sama teman di luar ya, itu berarti kalau kalian duduk, sandalnya dilepas ya, bisa didudukin ya, atau ditaruh samping dan sebagainya. Kalau kalian masih dipakai, nanti takutnya bawaan sandalnya kena celana atau kena kaki sehingga kotor, takutnya ada najis. Nanti kalau kena najis, bajunya atau apa namanya, celananya jadi najis sehingga sholatnya bisa tidak sah. Seperti itu. Yang keempat, adab ketika memakai sandal dan sepatu. Jika salah satu tali sandalnya putus, maka dianjurkan untuk melepas sandal yang lain atau tidak memakai satu sandal, kecuali jika telah mengenalkan tali sandal yang putus. Ini hampir sama seperti nomor 2 ya, gak usah dijelasin, insya Allah paham. Kalau sandalnya putus, berarti dipasang dulu, dibenerin, baru dipakai dua-duanya. Jangan diseret sebelah satunya. Kalau sebelah satunya diseret yang putus, nanti takutnya kakinya luka, terkena aspal atau terkena tanah. Kan kalau sendalnya putus kan susah kan? Menyeret sendal yang putus itu kan bahaya kan? Nah, makanya dibenerin atau enggak dibuang, enggak usah pakai sendal dulu, baru nyari yang baru, yang sendal lainnya. Seperti itu. Nomor 5,
Di antara adab-adab ketika memakai sandal dan sepatu, tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Berdasarkan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyan ta'ilar rajulu qa'iman, rawahul Ibnu Majah, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seorang yang memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi kalau kalian memakai sepatu jangan sambil berdiri. Pakailah dengan duduk, dengan tenang, dengan pelan-pelan seperti itu. Jangan sambil berdiri. Kalau kalian memakainya berdiri, nanti ditakutkan jatuh. Kalau sudah jatuh nanti berbahaya, bisa diri kalian bisa sakit, ya. Paham tum ya? Nomor 6, adab selanjutnya tidak memakai sandal ketika sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Ini insya Allah sudah pada paham ya. Kalau sholat masih sandalnya dipakai, kebangetan ya. Ini di semua wilayah insya Allah sudah tidak di kalau yang pakai sholat pakai sandal kayaknya nggak mungkin ya. Yang ketujuh, berniat yang baik tatkala memakai sandal atau sepatu. Contoh, untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menjaga kebersihan kaki ya. Jadi kalau kita memakai sandal atau sepatu jangan main pakai doang. Ya, jangan main pakai doang. Tapi diniatkan untuk mengikuti baginda Nabi, untuk niat agar tidak terkena kotoran, biar nanti ibadahnya sah, seperti itu, ya. Kalau kalian ada niat dalam hati ketika memakai sandal sebelah kanan dulu, terus jalan, ya Allah dalam hati bicara, aku niat memakai sandal ini agar aku mengikuti baginda Nabi. Nah, sandal saya, kaki saya jadi terlindungi dari kotoran, dari kerikil atau dari benda-benda tajam, sehingga aku bisa beraktivitas dengan baik. Kalau diniatkan seperti itu dapat pahala sunnah. Bayangkan, kita mengikuti Rasulullah, sudah dapat manfaat secara dohir, kakinya terlindungi, ya, juga dapat pahala sunnah. Sedangkan kata ulama, kalau kita menghidupkan sunnah, satu sunnah doang, sunnah itu banyak ya. Ada sunnah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya kan? Ada sunnah memakai peci, ada sunnah apa lagi? Bersiwak, ya. Bersiwak, terus apa lagi? Banyak ya. Ada sholat sunnah witir, ada sunnah senyum, ya. Kalau dihitung-hitung nggak cukup dihitung dalam sehari ya, banyak banget. Kalau kita melaksanakan satu doang ya, sunnah, satu aja ya, di akhir zaman seperti zaman sekarang, di mana kerusakan moral di mana-mana ya, baik di kota maupun di desa, sudah banyak sekali kerusakan moral. Kata ulama, dapat pahala orang yang mati syahid, orang yang mengerjakan satu sunnah istiqomah sampai meninggal dunia, dia dapat pahala mati syahid ya. Masya Allah, besar sekali pahalanya ya. Berarti kita harus semangat ya, harus semangat untuk mengikuti baginda Nabi, memakai sandal dengan adab-adabnya. Yang ke-8, tidak memakai sandal milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Ini insya Allah sudah pada paham ya. Kalau bukan punya sandal kita, jangan dipakai. Kalau toh mau pakai, kita izin dahulu. Jangan sampai kita tidak izin. Kalau kita tidak izin, berarti kita namanya bisa dituduh mencuri. Ya,
itu namanya tidak sopan ya. Walaupun itu punya misalkan tetangga kita yang sudah akrab ya. Kalau kakak insya Allah sebaiknya pinjam juga sih kalau punya kakak ya. Sandal kakak nih atau adik sebaiknya nanya dulu juga biar nanti tidak salah paham. Tapi kalau satu rumah insya Allah sudah, saya yakin sudah pada pengertian kalau keluarga kita ya. Tapi kalau tetangga kita atau punya teman kita itu harus izin dulu ya. Izin misalkan kita mau minjam ya buat misalkan buat apa ya, wudu ya atau apalah ya, itu teman kita samperin, ditanya terus minjem, temanku saya minjem sendal kamu ya, soalnya saya lagi misalkan sendal saya lagi rusak ya. Oh iya silahkan ya, jangan main nyelonong ngambil sendal orang tanpa izin, apalagi sampai mencuri ya, berbahaya. Mencuri sendal di masjid itu banyak orang yang melakukan. Kita yang sudah paham tidak boleh mencuri ya, dosa ya, dan harus mengembalikan. Kalau nggak dibalikin nanti belum diampunin dosanya kalau mencuri ya, berbahaya. Jangan sampai mencuri ya anak-anak ya. Nomor 9, tidak memasukkan sandal yang terkena najis ke dalam masjid ya. Insya Allah ini juga tidak jarang dilakukan ya. Tapi kalau darurat kalian misalkan musafir atau apa ya, masa misalkan ketika ikut pengajian akbar ya, kan kalau pengajian akbar itu pengalaman Bapak Wisnu itu kadang sendalnya dibawa ke dekat tempat sujud, diplastikin seperti itu ya. Itu biar tidak hilang karena banyak banget jamaahnya ya. Itu kadang dibawa ke masjid dalam. Itu kalau bisa jangan dibawa ke dalam ya, ditaruh di luar aja, diplastikin ya. Seperti itu. Intinya jangan membawa barang sendal atau barang lain yang ada najisnya ke dalam masjid, karena tidak sopan dan tidak layak. Yang terakhir, yang nomor 10 ya, tidak menulis nama-nama orang mulia atau bacaan Quran atau asma Allah, asma Nabi di atas sandal ya. Nggak boleh sendal kita di atasnya ada namanya lafaz Allah, lafaz baginda Nabi Muhammad, lafaz misalkan ulama ya, atau lafaz misalkan hadis, ayat Quran, itu tidak boleh. Lambang-lambang agama, lambang-lambang kemuliaan agama ditaruh di atas sendal itu tidak boleh ya, karena itu namanya penghinaan. Tempatnya dibawa, diinjak-injak, masa nama Allah diinjak-injak, itu kan tidak boleh ya. Makanya dulu ada orang-orang kafir sempat memberikan fitnah kepada orang-orang Islam. Mereka menggambar lafaz Allah, menulis lafaz Allah atau lafaz baginda Nabi di atas sendal. Pernah, kalau tidak salah namanya mereknya Fila ya. Fila itu ternyata kalau ditelusurin, Fila yang merek terkenal itu kalau tidak salah itu kalau diteliti-teliti itu ada indikasi katanya mirip lafaz Allah ya. Kalau kita melihat dengan jelas lafaz Allah ada di atas sendal, jangan dipakai, dan kita tidak boleh menulisnya juga ya. Fahimtum ya, itu 10 adab-adab tadi memakai sandal dan sepatu. Pak Wisnu harap kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing ya. Intinya yang paling inti adalah ketika memakai kaki kanan melepas kaki kiri, dan ketika mau jalan memakai sendal niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Itu dapat pahala besar. Syukur-syukur 10 adab tadi bisa kita laksanakan dalam sehari-hari. Jadi nanti tolong ditulis di komentar. Bagi yang menulis nilainya nanti bagus. Bagi yang tidak menulis nanti nilainya biasa-biasa aja ya.
Seperti itu, demikian penjelasan dari Pak Wisnu. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa melaksanakan sedikit demi sedikit ada pemakai sendal supaya bisa bermanfaat bagi diri kita. Dan yang paling terpenting, kita bisa meniru perilaku baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.